berharapnya yang jelas ini hanya sebuah wacana yang kemudian tidak direalisasikan, ya. Karena sejauh yang sudah saya baca saat ini, uh, hampir semua praktisi, ya, pengamat, akademisi itu menentang rencana ini, ya, karena ini sekali lagi sebuah kemunduran. Ya. Coba kita bayangkan kalau ini terjadi, ya, maka apa yang menjadi kekhawatiran adalah pemerintah lebih mengutamakan dari sisi sudut pandangnya pemerintah, ya, dari sudut pandangnya fiskal untuk membiayai misalnya kebutuhan dari fiskal, kemudian Bank Indonesia dipaksa untuk melakukan misalnya pencetakan uang, ya. Dan itu akan membuat kondisi dari moneter kita akan guncang, gitu. Ya, ini mirip kejadiannya bisa terjadi seperti di Orde Lama, ya, ketika itu Bank Indonesia itu melakukan pencetakan uang yang dengan pertumbuhan uang kita, uang M1 pada waktu itu hingga ratusan persen. Digunakan memang ketika itu pemerintah sangat membutuhkan pembiayaan moneter, ya, pembiayaan fiskal dari moneter, ya, itu dalam rangka untuk membiayai kebijakan-kebijakan pemerintah, ya. Kita ada saat itu kan ada perang dengan Malaysia, ada perang dengan dalam rangka merebut Irian Barat, dan kemudian proyek-proyek mercusuar dari Orde Lama, dan itu semuanya membutuhkan biaya yang sangat besar yang dibiayai oleh Bank Sentral ketika itu. Dampaknya luar biasa ketika itu kita mengalami hiperinflasi, ya. Jadi sejarah ini jangan sampai terulang. Kita tidak ingin bank sentral itu digunakan, ya, seperti itu. Ya, tentunya saya yakin pemerintah tidak akan mengulang persis seperti di zaman Orde Lama, ya, tetapi kekhawatiran akan itu terjadi tentunya tetap besar, ya, karena karena semangat dari pemerintah memang akan seperti itu, ya. Memang karakteristik dari pemerintah adalah mempush pertumbuhan ekonomi, dan itu bisa kalau dia bisa memanfaatkan bank sentral, dia akan melakukan pencetakan uang dan sebagainya guna untuk membiayai pembangunan. Oke, Pak Peter, kalau dari tadi beberapa statement yang Anda katakan, apakah memang karena kondisi saat ini memang lagi membutuhkan banyak sekali uang nih untuk Indonesia, apalagi melawan pandemi di saat kondisi seperti ini? Apakah ini juga akhirnya disinyalir begitu ya, pembentukan ini pun karena diduga kebutuhan negara begitu yang sangat-sangat mendesak, sehingga tadi diperlukan peran mungkin secara moneter yang lebih masif. Ini seperti apa Pak Peter Anda melihatnya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita bersama. Sebenarnya alasan dari kita membuat Dewan Moneter, ya, mengubah posisi dan peran dari Bank Indonesia, dan termasuk juga lembaga lain, otoritas lain seperti OJK dan LPS, itu tanda kutip benar-benar membingungkan kita, ya. Karena sebenarnya tidak ada urgensi, ya. Kalaupun kita memang membutuhkan pembiayaan APBN, ya, itu kan sudah diselesaikan dengan kebijakan burden sharing kemarin antara pemerintah dan Bank Indonesia, ya. Apalagi, ya, jadi jangan sampai, ya, kebijakan ini hanya sekedar, ya, dilatar belakangi oleh emosi, ya, emosi pemerintah karena dianggap di dalam penyelesaian penanggulangan wabah ini, pemerintah merasa berjalan sendiri, tidak cukup disupport oleh Bank Sentral dan juga mungkin oleh otoritas lain, dan kemudian dengan kekuasaannya, karena mereka yang memiliki kekuasaan di pembuatan undang-undang, kemudian terpikirkan untuk, kalau otoritasnya tidak mau ikut bekerja sama, ya, tidak proaktif di dalam penanggulangan wabah ini, kemudian, ya, lembaganya yang diobok-obok. Nah, ini kita khawatirnya itu yang menjadi latar belakang kemudian munculnya rencana untuk melakukan reformasi sektor keuangan ini.